warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita sudah memasuki ke semester kedua. Jadi dimohon untuk semester kedua ini kalian tetap semangat, lebih ditingkatkan lagi semangatnya, giat belajarnya. Semoga di akhir semester nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih dibanding semester 1 kemarin. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran di semester 2, sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua, kalian juga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dijaga semangatnya, imunnya tetap dijaga ya, walaupun belajar di rumah saja, tapi ya memang keadaan yang seperti ini kita masih dibatasi dengan pandemi ya, jadi tetap harus semangat ya. Baik, sekarang kita sama-sama buka buku LKS-nya halaman 3. Dibuka juga buku tulis atau rangkuman yang kemarin sudah kalian buat. Jadi sebelumnya memang Bu Anita menugaskan kalian untuk membuat sebuah rangkuman ya. Tujuannya paling tidak ketika Bu Anita menjelaskan materinya hari ini, kalian sudah ada gambaran mengenai materi yang akan dibahas ya, sudah sedikit banyak tahu apa sih materi yang akan kita bahas hari ini, seperti itu. Jadi nanti ketika kalian menyaksikan video ini, ada materi yang tidak ada di dalam LKS ataupun rangkuman yang kalian buat, silakan kalian tambahkan di LKS, di buku tulis kalian. Baik, kita langsung saja dibuka buku LKS halaman 3. Nah, di situ materi yang akan dibahas mengenai ulasan karya kita. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita tanyakan, kita akan membahas mengenai ulasan di sini. Apakah ada yang sudah pernah dengar apa itu ulasan? Ya, mungkin ada beberapa kalian yang sudah pernah dengar, kemarin juga sudah merangkum, paling tidak sudah sedikit banyak tahu mengenai ulasan. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian lebih mengenal kata review dibanding kata ulasan. Nah, sekarang banyak sekali kalian bisa lihat di Instagram, di YouTube, ataupun sosial media lainnya, di mana orang-orang banyak sekali melakukan atau mereview sebuah produk, mereview suatu karya ya. Contoh ya, banyak sekali youtuber ya, dia mereview makanan, dia mereview minuman, atau mereview make up ya, mainan, game, dan lain-lain. Nah, itu salah satu kegiatan ulasan. Jadi kalau ulasan itu dalam bahasa Indonesia, kalau review itu dalam bahasa Inggrisnya ya. Keduanya sama-sama kegiatan yang sama ya. Jadi untuk ulasan sendiri ya, di sini kan materinya ulasan karya kita ya, atau kita sebut dengan teks ulasan. Jadi kalau bisa disimpulkan, teks ulasan itu adalah suatu teks yang berisi penilaian ya terhadap suatu karya. Nah, ketika kita memberikan penilaian ya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk teks ulasan sangat dekat dengan kelebihan dan kekurangan sesuatu ya. Contoh yang sangat dekat dengan kita, ketika kita baru pertama kali melihat atau bertemu dengan seseorang, pasti ada penilaian yang akan muncul di dalam diri kita ya. Kita ketemu dengan teman baru, kita ketemu dengan guru baru ya, atau mungkin kita ketemu dengan orang baru yang sebelumnya belum pernah kita jumpai, itu pasti ada penilaian yang akan muncul di dalam benak kita. Ketika kita merasakan sesuatu atau mencoba makanan atau mencoba hal-hal yang baru, itu juga pasti ada penilaian terhadap apa yang kita jumpai, apa yang kita rasakan ya. Jadi tadi kembali lagi, teks ulasan adalah suatu teks yang berisi penilaian terhadap suatu karya ya. Penilaian tadi kekurangan dan kelebihannya. Karya yang seperti apa sih? Karya yang bagaimana? Nah, di sini kalian bisa memberikan penilaian terhadap buku ya. Buku kan suatu karya.
kalian bisa memberikan penilaian terhadap puisi, terhadap novel, atau terhadap lukisan, lagu yang kalian dengarkan, atau mungkin film ya yang sekarang sedang gencarnya ya, yaitu drakor ya, drama Korea. Kalian bisa memberikan penilaian terhadap film tersebut. Atau yang tadi Bu Anita sebutkan di awal, kalian mencoba atau merasakan makanan ya, mencoba minuman yang baru kalian rasakan, lalu kalian berikan penilaiannya ya, kekurangan dan kelebihan dari makanan atau minuman tersebut ya. Atau pakaian, kalian baru beli pakaian, kalian baru membeli suatu game, mainan dan lain-lain, itu bisa kalian buat penilaiannya. Nah, ketika kalian berhadapan dengan sesuatu, pasti ada penilaian yang akan muncul di dalam diri kalian terhadap hal tersebut, terhadap sesuatu itu. Ya, itu yang disebut dengan ulasan. Jadi penilaian kita terhadap suatu produk, suatu karya atau apapun itu, ya, kepada hewan, ya, kepada tumbuhan. Sekarang kan lagi juga lagi di kalangan masyarakat lagi gencarnya tanaman-tanaman. Itu juga pasti setiap orang memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap tanaman-tanaman tersebut ya. Jadi untuk teks ulasan sendiri itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya, sangat mudah kita temui untuk teks ulasan itu ya. Jadi itu kesimpulannya, suatu teks yang memberikan penilaian ya, terhadap suatu karya ya, karya apapun, semua bisa disebut dengan karya. Makanan, orang membuat makanan ya itu karyanya, orang membuat minuman itu karyanya, orang membuat baju ya itu karyanya. Jadi apapun ya. Selanjutnya untuk tujuan dari teks ulasan, sebenarnya ketika kita membuat teks ulasan, ketika kita mereview suatu benda ya, apa sih tujuannya ya? Tujuannya sebenarnya memberikan penilaian tadi ya, memberikan penilaian terhadap benda tersebut ya. Kira-kira keuntungan, kelebihannya apa ya, kekurangannya apa dari produk tersebut. Nah, itu juga bisa sebagai apa ya, evaluasi untuk si pencipta karya tersebut. Contoh makanan, ketika kita beli makanan terus kita review, kita berikan penjelasannya, oh ini makanannya enak, oh ini tidak enak. Nah, apa yang kita keluarkan, ulasan yang sudah kita keluarkan ya, pendapat yang sudah kita keluarkan, itu yang akan menjadi evaluasi si pembuat makanan itu, si penjual makanan itu. Oh, kira-kira apa sih yang harus ditingkatkan ya, oh kira-kira apa yang harus dipertahankan. Nah, supaya pelanggan ini tetap setia dengan kita, kita harus melakukan apa. Nah, itu salah satu tujuan dari ulasan. Nah, tujuan lainnya yaitu untuk sebagai referensi orang-orang yang belum pernah merasakan makanan tersebut. Contoh ya, Bu Anita misalnya belum pernah mencoba suatu produk, contoh geprek bensu ya. Bu Anita mau tahu, sebelum mencoba, Bu Anita mau tahu apa sih respon orang-orang yang sudah pernah merasakan makanan tersebut gitu. Nah, akhirnya Bu Anita searching, Bu Anita cari tahu dari review-review atau ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah makan makanan itu. Gimana sih rasanya ya, enak nggak sih geprek bensu itu ya. Atau Bu Anita coba cari di YouTube, kira-kira kata orang-orang tuh geprek bensu itu bagaimana sih. Nah, jadi tujuan dari kita mereview atau membuat ulasan terhadap suatu karya itu tujuannya untuk menjadi referensi orang lain ya. Jadi itu tujuannya ada dua. Yang pertama sebagai evaluasi ya si pemilik karya ini, kedua sebagai referensi orang-orang yang ingin lebih mengetahui terhadap karya tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ya ada ciri-ciri dari teks ulasan. Jadi ciri-ciri teks ulasan yang paling utama adalah berisi pendapat ya, berisi opini
Nah, opini atau pendapat di sini yang tadi sudah Bonita sebutkan, ya. Ketika karyanya satu, contoh tadi Geprek Bensu. Nah, lalu ada dua orang yang memberikan ulasan terhadap Geprek Bensu itu. Ya, pendapat atau opini yang dikeluarkan ya atau diberikan itu tidak harus sama, ya, karena mereka memiliki pendapatnya masing-masing. Ya, mungkin ada yang memang suka dirasa Geprek Bensu ini makanan yang enak, ya dia akan memberikan review yang positif. Ya, mungkin ada juga yang kurang suka dengan Geprek Bensu ini, ya dia mungkin akan memberikan review atau ulasan yang negatif seperti itu. Ya, yang terpenting di dalam teks ulasan, ketika kita membuat teks ulasan, tidak boleh kata-kata yang kita gunakan itu, walaupun kita tidak suka dengan karya tersebut, ya kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang sekiranya menyinggung yang membuat karya tersebut, si pencipta karya tersebut, ya. Jadi tetap harus diperhatikan dalam bahasanya, ya, seperti itu. Dan selanjutnya untuk teks ulasan di sini ada strukturnya atau urutan-urutan ketika kita membuat sebuah teks ulasan. Ya, contoh kita telah membaca suatu buku atau suatu novel, ya kita mau membuat teks ulasannya, ya, atau kita mau mereview nih novel ini bagaimana sih, ya bagus tidak, ceritanya juga bagus enggak. Nah, itu kita review atau kita buat teks ulasannya. Lalu apa saja sih yang harus kita tulis ketika kita membuat teks ulasan sebuah karya? Nah, yang pertama urutannya yaitu identitas dari karya tersebut. Contoh tadi novel, identitasnya kita tulis, judulnya apa, lalu pengarangnya siapa, ya, penerbitnya siapa, dikeluarkan ya atau diterbitkan tanggal berapa, di kota mana, ya, tebalnya buku itu berapa, ya, terus nomor ISBN itu biasanya ada di belakang buku, paling belakang itu berapa. Nah, itu yang disebut dengan identitas buku. Jadi identitas dari karya yang kita akan ulas, ya, akan kita review, itu harus kita sebutkan dulu secara jelas, seperti itu. Yang kedua, urutannya ada sinopsis. Ya, sebelum kita memberikan penilaian, kita harus sedikit banyak ceritakan dulu, kita paparkan dulu gambaran dari cerita yang ada di novel tersebut. Ya, jadi diceritakan dulu sedikit, ya, dari apa yang sudah kita baca, apa sih yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita ceritakan ke orang lain mengenai cerita tersebut. Itu diceritakan dulu sinopsis. Terakhir baru ada penilaian. Nah, penilaian di sini ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi kelebihan dari cerita tersebut apa, dari buku itu apa, kekurangannya apa, itu disebutkan satu per satu. Nah, itu yang disebut dengan teks ulasan. Jadi tidak langsung kita menyebutkan positifnya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, tapi kita juga harus menginformasikan secara lengkap, secara jelas identitas yang ada di karya tersebut. Ya, lalu kita juga ceritakan kembali apa sih yang kita dapat dari buku itu, ceritanya bagaimana, itu kita ceritakan. Baru terakhir di penilaiannya. Sama seperti kita mereview suatu makanan. Ya, ketika kita mau mereview suatu makanan, ya biasanya kan youtubernya itu pasti menjelaskan dulu nih, ini produk apa sih, ya biasanya ini produknya namanya apa, dari toko mana, ya, jenis makanannya apa, itu kan biasanya disebutkan dulu. Nah, itu sama saja dengan identitas karya. Baru itu nanti dia dia sebutkan menurut dia rasanya itu bagaimana. Nah, baru nanti terakhir penilaiannya, kira-kira kurangnya dari makanan ini apa, kelebihannya apa. Nah, sama seperti itu. Ya, jadi ketika membuat teks ulasan tidak langsung dituliskan kelebihan dan kekurangannya, tapi juga diberikan informasi yang lengkap dulu, yang jelas mengenai suatu karya tersebut.
seperti itu. Jadi tadi kesimpulannya Bu Anita sudah menjelaskan pengertiannya, tujuan-tujuannya, ciri-ciri dari teks ulasan, dan terakhir struktur atau urutan-urutan ketika kita ingin membuat teks ulasan. Contohnya juga sudah Bu Anita sebutkan banyak. Contohnya banyak sekali kita temui, kita jumpai ya di era sekarang ini ya, karena kita bisa lihat di sosial media, mungkin kalian juga lebih mengetahui ya, banyak sekali orang-orang yang sekarang melakukan atau mereview suatu karya. Nah, seperti itu. Bahkan sekarang jika ada yang ditanyakan, bisa kalian lampirkan atau kalian tanyakan secara WhatsApp pribadi ke Bu Anita ya. Semoga apa yang Bu Anita berikan materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik ya, bisa menjadi motivasi kalian lebih semangat lagi untuk belajarnya ya. Mungkin cukup sampai di sini saja materi yang Bu Anita sampaikan. Semoga kita semua tetap diberikan semangat, diberikan sehat, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat selesai sehingga kita bisa belajar kembali dengan tenang di sekolah ya. Sebelumnya Bu Anita mohon maaf jika ada salah kata. Bu Anita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.